Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, nama saya Prawaduni Raini, bisa dipanggil dengan Prawaduni. Saya bertugas hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kalau boleh saya tahu nama Mbak siapa ya? Mbak April. Mbak Abdul, nama lengkapnya? April Yayana Kuswanti. Tempat tanggal lahirnya? 27 April, Kebumen, 1998. Coba saya lihat ulangi dulu ya Mbak April ya. Oh ya, benar-benar Mbak April. Oke, baik Mbak April, bisa saya kemari ingin berbincang-bincang dengan Mbak April tentang apa yang Mbak April rasakan saat ini. Mbak April, Mbak April mau berbincang dengan saya? Ya, boleh. Ya, untuk waktunya sekitar 10 menit ya Mbak April ya. Ya, Untuk tempatnya di mana? Mau di mana? di sini saja. Baik, di sini saja ya Mbak April ya. Sudah nyaman Mbak April di sini ya? Sudah. Bagaimana perasaan Mbak April sekarang Mbak April? Saya merasa tidak berharga. Saya merasa malu. Oke, saya lihat Mbak April memang sendirian, menunduk dan jarang berbicara dengan teman-teman yang lainnya Mbak April ya. Ya, Sus. Oh ya Mbak April, Mbak April sekarang sedang di mana Mbak April? Di rumah sakit. Di rumah sakit mana Mbak April? Rumah sakit jiwa. Baik, benar ya, di rumah sakit jiwa ya Mbak April. Ya. Terus kemarin siapa yang mengajak Mbak April ke sini Mbak April? Keluarga. Keluarganya Mbak April ya. Ya. Boleh ceritakan kemarin di rumah ada apa sehingga Mbak April dibawa ke rumah sakit jiwa? Kemarin saya di rumah di kamar diam karena suami saya selingkuh. Saya pulang dari luar negeri, TKW, saya TKW. Iya. Pulang-pulang malah suami saya selingkuh. Oh, jadi suami Mbak April itu selingkuh. Iya. Seperti itu ya. Suaminya tinggal di rumah bareng dengan Mbak April atau tidak sekarang? Tidak. Tidak. Oh, berarti Mbak April sendirian. Iya. Oke, terus Mbak April apa? Terus Mbak April kemanapun Mbak April selalu sendirian di rumah juga Iya. Mbak April? Iya, sendirian di kamar. Sendiri di kamar terus Mbak April? Iya. Kegiatan yang lain yang Mbak April lakukan apa? Nggak ada. Tidak ada. Hmm. Apakah ada teman yang di rumah bisa diajak mengobrol? Nggak ada. Nggak Saya ada. sendirian di kamar. Mbak April dengan kejadian kemarin Mbak April alami, apa yang Mbak April rasakan? Saya merasa malu. Saya merasa tidak punya teman. Saya Terus apa lagi? merasa tidak berharga. Oh, begitu perasaan Mbak ini sekarang ya. Jadi Mbak ini merasa malu dan merasa tidak berharga ya, dan tidak punya Iya. teman juga ya. Iya. Nah, jadi yang Mbak April alami yaitu saya juga bisa merasakan apa yang Mbak April alami ya Mbak April ya. Memang sangat tidak menyenangkan ketika kita pulang kemudian diselingkuhi sama suami di rumah ya. Jadi malu dan ada perasaan yang merasa tidak berguna bagi suami, kepada suami ya, begitu ya Mbak April ya. Iya, Sus. Ya. Selain itu apa ada lagi? Selain Saya yang tidak merasa berguna? nggak ada. Oh baik, nah dalam keperawatan itu namanya kondisi harga diri rendah kronik ya Mbak April ya. Jadi kondisi harga diri rendah kronik adalah perasaan di mana kita merasa negatif kepada diri kita sendiri ya Mbak April ya. Kita merasa diri kita tidak berguna, malu, dan mungkin merasa jelek, merasa tidak berarti bagi orang lain ya Mbak April ya. Seperti itu, karena ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Itu yang disebut dengan harga diri rendah kronik. Itu yang sedang Mbak April rasakan saat ini. Begitu ya Mbak April ya. Iya, Sus. Nah, orang-orang dengan harga diri rendah kronik itu merasakan seperti Mbak April, merasa malu, tidak mau ketemu dengan orang lain, menyendiri, merasa tidak berguna. Apakah itu kondisi yang bagus bagi Mbak April? Enggak. Tidak ya. Baik. Mbak April, bagaimana jika harga diri rendah itu terus-menerus terjadi pada Mbak April? Saya semakin tidak punya teman, Sus. Ya bagus, benar ya, seperti itu ya Mbak April ya. Jadi saya yakin setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tuhan menciptakan kita pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya, seperti itu ya Mbak April ya. Iya, Kalau Sus. menurut Mbak April ini memiliki kelebihan apa ya kalau boleh saya tahu? Saya pandai ngaji, Sus. Oh bagus sekali ya Mbak April, pandai mengaji ya. Oke, kalau begitu saya coba buat daftarnya ya Mbak April ya. Sekarang coba kita lihat
kemampuan yang dimiliki Mbak April selain mengaji apa saja ya Mbak April ya? Saya suka bernyanyi. Bernyanyi bagus sekali. Selain itu apa ada lagi Mbak April? Saya suka beres-beres. Suka beres-beres Mbak April ya. Selain itu apakah ada lagi Mbak April? Tidak. Oh tidak. Jadi ada, saya sudah mencatat ada 3 kelebihan dimiliki oleh Mbak April ya. Mbak April bisa mengaji, bisa bernyanyi, dan bisa beres-beres ya Mbak April ya. Luar biasa sekali ya Mbak April ya. Nah Mbak April, gimana rasanya setelah kita ngobrol-ngobrol Mbak April? Saya senang. Saya senang ya punya teman ya Mbak April ya. Bagaimana rasanya punya teman Mbak April dan bisa ngobrol dengan temannya itu? Rasanya senang, bahagia, Iya, senang. rasanya Jadi juga saya nggak kesepian. nggak kesepian ya Mbak April. Nanti kalau Mbak April juga bisa punya teman di sini loh Mbak April, bisa kenalan sama teman-teman di sini, bisa ngobrol sama teman-teman yang ada di sini juga Mbak April. Nah kalau boleh saya tahu, tadi kita membicarakan apa saja nih Mbak April? Tentang kemampuan yang saya miliki. Ya bagus, betul sekali ya Mbak April ya. Mbak April punya berapa kemampuan ya? Saya Coba sebutkan. pandai mengaji. Ya bagus. Saya suka nyanyi. Ya. Saya suka beres-beres. Ya bagus sekali ya. Besok kita ketemu lagi ya Mbak April ya. Saya akan melihat mana yang sudah dilakukan di rumah sakit. Kemampuan yang dimiliki Mbak April ini sudah dilakukan di rumah sakit. Ya Mbak April, kemudian setelah ini kita buat jadwal harian dulu ya Mbak April ya. Iya, sus. Baik. Kalau April kan tadi bisa mengaji ya. Untuk mengajinya mau kapan saja nih Mbak April nih? Ngajinya sehari 2 kali boleh, sus. 2 kali. Mau jam berapa Mbak April? Habis sholat subuh sama sholat maghrib. Sholat maghrib ya, bagus. Oke, 2 kali ya. Kalau mau nyanyi kapan? Berapa kali sehari? 1 kali aja, sus. Ya, waktunya Siang. siang jam 1 Ya. dan setelah sholat zuhur ya. Ya. Untuk beres-beresnya kapan nih Mbak April? Beres-beresnya bangun tidur sama habis makan boleh, sus. Oh ya boleh, bagus ya. Sama cuci piring ya Mbak Ya. April ya. Bagus kalau begitu. Wah ternyata banyak kegiatan ya yang dapat Mbak April lakukan di sini ya Mbak April ya. Ya, sus. Nah, jadi Mbak April jangan berdiam diri saja ya Mbak April ya. Begitu ya. Oke, sekarang sudah 10 menit ya Mbak April kita berbincang-bincang. Nah, saya akhiri dulu ya Mbak April ya. Apakah besok Mbak April mau bertemu lagi dengan saya? Boleh. Boleh. Mau jam berapa nih Mbak April nih? Jam 10 aja ya, Jam Mbak. 10 saja. Tutupannya di mana? Di sini aja. Di sini saja. Baik. Besok kita akan coba menilai bagaimana kemampuan yang bisa Mbak April lakukan di rumah sakit ini ya Mbak April ya. Nah, oh iya ada satu lagi Mbak April nih. Mbak April kan punya 3 kemampuan ya, 3 kemampuan yang dimiliki Mbak April nih. Coba Mbak April sambil ingat-ingat kemampuan yang dimiliki Mbak April lagi ya Mbak April ya. Siapa tahu ada yang belum disebutkan nih yang sama Mbak April, kemampuan lain yang belum disebutkan. Nah, mau ya Mbak April ya? Ya, sus. Kalau begitu saya pamit permisi dulu ya Mbak April. Ya. Selamat istirahat ya Mbak April.